Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Tamuna ingin memenuhi tugas Masail Fikih yang diajar oleh dosen Bapak Hayi untuk fikih. Langsung saja ke pertanyaannya, yaitu dan saya ditemani oleh Kiai Jafar Abdul Qadir selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Darussalam Cirebon. Langsung ke pertanyaannya, membangun masjid adalah salah satu kebaikan, namun sering terjadi penggalian dan sumber dana itu meminta-minta di jalan raya. Sementara ada kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak bahaya harus diprioritaskan daripada menarik manfaat. Fenomena ini sering terjadi di desa-desa. Mohon arahan bagaimana harusnya kita bersikap sementara kemampuan masyarakat setempat sangat terbatas. Kita harus tahu dulu bahwa masjid itu adalah tempat ibadah umat Islam. Intinya begitu. Kalau memang masjid tempat ibadah umat Islam, maka yang wajib membangun adalah umat Islam. Cuman umat Islam ini yang terjadi di berbagai pelosok, di berbagai daerah itu bermacam-macam kondisi. Ada yang memang kondisinya itu orangnya pada mampu, ada yang kondisinya orang itu nggak mampu, ada kondisi orang yang mampu juga tidak peduli terhadap masjid. Nah ini yang jadi problema atau yang jadi masalah. Sehingga orang-orang itu berani melakukan minta-minta di jalan. Itu kan masalahnya. Saya kira kalau orang kayanya peduli, terus dari pemerintahan juga setempat itu seperti desanya peduli, mungkin dengan cara-cara yang sopan, cara-cara yang baik itu bisa dilakukan. Karena kemungkinan permasalahan ini kita jangan lari dulu kepada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Karena menurut pendapat saya, minta-minta di jalan itu pun hukumnya boleh karena untuk masjid. Cuman mungkin satu hanya riskan saja karena banyak orang lewat. Dan yang kedua adalah memang kurang menjunjung satu wibawa, itu Islam. Karena semestinya tidak usah dengan cara begitu. Karena mungkin menurut saya yang saya hidup di kampung gitu, karena sudah malas mentoknya cara, ya akhirnya cara itu dilakukan. Karena kadang-kadang orang mau membangun masjid atau membangun kemaslahatan agama selain masjid juga, semestinya kan orang kaya yang di situ harus berani tanggung jawab. Tapi kadang-kadang orang kaya ketika didatangi diminta untuk kemaslahatan keagamaan, jangankan memberi kadang menyalahkan, jangankan memberi kadang mencaci maki. Itulah kadang terjadi seperti itu. Jangankan memberi, kadang merespon saja tidak. Akhirnya bagaimana? Ya udah, cara itu yang bisa dilakukan. Ya menurut saya walaupun kurang terpuji ya boleh-boleh saja lah, karena itu saya minta itu dengan dalilnya juga amal jariah. Itu sudah masuk ke wilayah positifnya, sudah masuk ke wilayah amal jariah. Menurut saya tidak ada masalah. Cuman kalau bisa masalah seperti ini ya diperbaiki. Semestinya orang kaya harus punya malu atau gimana, atau orang yang pedulinya supaya peduli kepada hal-hal itu. Jadi memang saya juga mungkin semua masyarakat juga menurut saya yang tahu tidak pengen seperti itu. Cuman saking mentoknya, kadang-kadang minta-minta ke masyarakat cara proposal juga nggak begitu berhasil. Akhirnya misalnya itulah yang bisa dilakukan.
Itu satu hal yang gimana lah, bisa jadi keterpaksaan atau dalam keadaan darurat. Ya senantiasa sih itu tuh harus ada yang peduli menangani seperti itu. Artinya tidak usah minta di jalan, bagaimana solusi yang terbaik itu. Ya, saya mah hanya meningkat seperti itu karena saking terpaksanya sudah nggak ada jalan lagi. Nah itu ya akhirnya diambillah keputusan manfaat lah, itu saja, manfaat atau cara yang mudah. Makanya mungkin walaupun ibu-ibu dikerahkan sambil pemanasan gitu, ya siap saja karena dalilnya apa? Ya dalilnya adalah membangun masjid. Sedangkan di dalam dua dalil, man bana masjidan banallahu al-baita fil jannah kan gitu kalau nggak salah gitu. Intinya yang artinya barang siapa yang ikut andil dalam membangun masjid, maka nanti akan dibangunkan rumah di surga. Itulah yang menjadi perangsang sehingga dia mau melakukan apa saja, sehingga di jalan pun mau dijalani. Itu saja. Menurut saya ya hanya kurang bermartabat saja segitu. Tapi pada dasarnya tetap sah dan halal. Menurut saya begitu. Diperbolehkan menurut saya. Ya, cuman kurang katanya Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau di situ Islam itu tinggi. Ya kalau memang nggak ada yang peduli mau apa gitu. Ya akhirnya itulah yang bisa dilakukan. Karena walaupun Indonesia itu negara Islam yang mayoritas, masih banyak orang yang tidak peduli terhadap pembangunan, keagamaan. Masih banyak sabodo itu. Cuman dia nggak semua, cuman daerah-daerah macam-macam. Islam itu orang itu ada tiga menurut saya. Ada pro, ada kontra, ada sabodo. Ini yang paling berat orang yang sabodo ini. Ada masjid nggak tahu, ada pengadilan nggak tahu. Nah, ini yang paling berabe menghadapi orang yang sabodo ini. Ini kebanyakan kita sabodo. Maka yang mau kadang satu kelompok saja. Makanya itulah caranya begitu. Itu menurut saya. Apa sudah dianggap cukup ini? Ini dengan dalil kaidah usul fikihnya. Dengan dalil kaidah usul fikih, udahlah ditunda aja dulu, jangan pakai dalil itu. Dalilnya manfaat saja itu. Dalil manfaat. Karena itu atau lil manfaat atau lil maslahat gitu loh. Karena sudah tidak bisa itu. Darul masoleh juga, jalbul masoleh juga. Mana masoleh, mana mafsadat itu kan hanya minta uang jalan paling risih bagi orang. Kalau kembali kepada mafsadat ya tidak begitu mafsadat gitu. Tapi juga mungkin lebih banyak jalbul masolehnya gitu kalau menangani kaidah itu. Kalau menurut saya sih begitu. Ya kalau umpamanya kita tidak mengesahkan, tidak membolehkan cara itu, tanggung jawabkah ini yang ngomong tidak membolehkan? Kan mestinya begitu. Kita tidak bisa hanya tidak boleh tapi tidak bisa memberikan solusi. Nanti akan mentok bagaimana pembangunan masjid. Tapi nyatanya kan dengan cara itu banyak yang berhasil. Apa cukup jawabannya begitu? Cukup ya. Ya itulah dari saya jawabannya seperti itu. Barangkali ada yang kurang pas ya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya mungkin itu dari kebodohan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.